Kalau oh ya nggak apa-apa. Eh, Kalau pertemuan awal ini izin saya kenalin dulu ya. Nama saya udah kakak tahu panggilannya Muiz ya. Untuk pengalaman catur main di sekolah terus kuliah. Meskipun belum dapat juara ya, meskipun belum dapat juara di kampus karena dulu ketika saya masuk di itu apa di provinsi eh, banyak apa ini banyak pesaing tingkat pelatnas gitu. Jadi saya pikir nanti panggilannya siapa ini? Jilbab atau siapa? Di Gilbert boleh, Bang. Nah, nanti Jilbab bisa termotivasi lah untuk melampaui saya. Jadi gitu. Tapi saya sampai sekarang itu nggak apa ya, nggak menyerah. Tapi memang karena saya dari daerah ya dulu mewakili kampus dari Jateng. Ketika berhadapan dengan teman-teman Jakarta itu, aduh, ternyata masih jauh kayak gitu. Gitu. Nah, itu dari saya. Mungkin dari Gilbert mau diskusi atau nyampein sesuatu biar saling kenal lah. Oke, jadi perkenalkan nama saya juga Gilbert. Nama saya Gilbert. Sekarang itu umur 23. Saya juga hobi lah dalam bermain hal ini. Jadi juga sebenarnya udah lama sekali pengen belajar hal ini, cuma gak ada kesempatan. Jadi gak ada mungkin channel lah ya untuk mencari di mana. Soalnya kan dulu di sekolah kebetulan tidak ada klubnya. Biasa kan ada sekolah yang punya klub klub Ya, catur gitu ya. Ataupun yang lain. Kalau di kampus sih saya nggak ada sih. Saya di kampus negeri juga, tapi tidak di provide sih hal itu. oh, Jadi kebetulan ketemu, jadi saya nggak pengen mengenal juga sih. Mm-mm. it's Itu okay ya. sih bang, sekian Hmm. dari saya. Oke, siap Gilbert ya. Jadi nggak apa-apa sih sekedar hobi atau memang buat seneng dan itu it's okay lah. Itu juga banyak lah manfaat dari catur yang kita udah tahu lah kayak gitu. Nah, tapi saya yakin Gilbert ini udah kayak main di Lichess atau di mana yang ini apa Saya biasa main di chess.com sih. Chess.com ya. Oke. Mm-mm. Ratingnya kalau boleh tahu? Oh, untuk sekarang sih masih 400-an. Oh gitu lah, it's okay. Nah, memang ini ya kalau sekedar hobi dan itu bisa ditingkatkan. Kalau saya ini jilbab biasanya di rapid ya. Kalau di turnamen asli, saya mainnya itu di klasik ya. Tapi saya sedikit traumanya itu apa? Capek, capek dalam artian mainnya gini lama banget gitu loh. Jadi sehari itu kalau klasik ya dulu main jam 7 atau setengah 8 atau jam 8 pulangnya jam 9 malam. Capek. Jadi ada jedanya kayak gitu ya. 45 kalau satu pemain kan kalau dua orang kan 1 jam setengah kayak gitu. Jadi kalau di online ambil yang 10 sampai 15 dan itu is oke satu kali ya sehari 2 sampai 3 permainan is oke. Dan saya udah buat video sih dalam artian ID ya ID video tapi ya gitu karena saya udah balik ke daerah dan dulu di Jakarta 2 tahun belum sempat gabung ke permainan video kayak gitu. Terus oke lah. Itu yang ebook yang udah saya kasih ke WA di WA itu buat pemanasan aja. Nanti ya, nah, ini udah kelihatan ya. Nanti di sini kalau 400 biasanya itu ya masih opening ya. Iya, bener. Hmm. Oke dan bentar. Oke lah kita ini aja langsung ke game aja ya biar langsung eh, main kayak gitu. Boleh, boleh. Nah, saya juga
kadang itu mainnya pernah tertinggi itu sekitar 1.600 rating saya. Dan kemarin pas waktu saya pernah ikut juga di beberapa kelas yang diajarin para para juara catur di Indonesia, entah di squad atau di RLC. Saya pernah ikut kelas-kelas itu ya. Dan setiap guru Oh, itu yang memberikan, YouTuber itu ya? iya udah pernah daftar tuh. Saya karena untuk Belum. Maaf, ah, aku pernah lihat. ah, ah. Jadi saya pernah belajar dari LLCS, terus KUA yang diajarin oleh Coach Dede sama Coach Rian, yang keduanya itu udah IM ya. Sebenarnya mereka kalau mengejar GM sebenarnya bisa, cuman mungkin karena apa kesibukan atau memang kesempatan atau dananya belum ada ya, jadi memang gitu. Ternyata itu catur ya gitu, meskipun hanya berapa, hanya butuh papan lah, tapi ternyata kalau kita main di VD itu banyak eh, kontribusi lah saya sebut ya, nggak perlu coba. Nah, ini beberapa game saya ya. Oke, oke. Ah, oke, kita lihat. Hmm, yang ini aja lawan orang India. Kebanyakan kalau lawan di chess.com nih, oh kita temu orang India. Coba Iya, kita iya, setuju. case nanti sambil jalan ya. Tapi udah beberapa kenal pemain top kan? Kayak misal Magnus, Hikaru, or others. Tahu nggak? Iya, Atau iya. siapa yang paling diidolain? Diidolain Eh, mungkin kalau aku Hikaru sih. Hikaru ya. Saya dulu Mungkin Magnus lebih oke ya. Magnus itu kayak mesin. Tapi sebenarnya kalau sebelum era modern sekarang tuh yang keren itu kayak Kasparov, dia kayak Nikita dominannya itu Oh, ya Astagfirullah ya. dom sebelumnya itu kan Anatoly Karpov, terus habis itu Kasparov itu kan, terus habis itu orang India, Hmm, Visnan itu kan, iya. Visna Anand, habis itu dikalahin Magnus, Hmm, terus Magnus pensiun. Sebenarnya Magnus itu kalau dia nggak mau pensiun, dia nggak bisa direbutkan, maksudnya nggak bisa dikasih juara dunia. Ya udah dikasih ke Dingliren, Dingliren 1 tahun atau hmm. 2 tahun itu direbut lagi oleh Gukes yang it's okay, terlalu muda, 18 tahun atau 19 tahun itu. Betul. Oke, nah sebenarnya kalau kita lihat dari ini ya, dari game sekitar rating 400, kita bisa ini sambil jalan ya. Sering seringnya di sini petak di D sama E. Petak Hmm, sini ya. 1 sampai 4 ini kalau jilbab jadi putih, ini wilayah jilbab ya. Begitu juga sebaliknya. Secara hmm, teori dasar, memang kita harus menguasai titik ini, titik D4 atau E4, D5, E5 di sini, kotak center. Kenapa di sini bisa ini? Kenapa kita perlu menguasai center? Karena ketika kita udah menguasai center, jalan kita yang lain itu mudah, dalam artian gerak dari sebuah perwira itu lebih mudah gitu. Jadi dorongan-dorongan atau ancaman-ancaman itu bisa mudah kita kuasai kayak gitu. Coba kita analisis game yang sambil jalan ya. Jadi kebanyakan ini pembukaan Queen's Pawn opening ya. Tapi kalau notasi udah tahu kan? udah. Nah, nah ini kebalikannya ya. Kalau kebalikan biasanya tuh kalau nggak main ini, kalau nggak E4 sama D4 ya. Nah, tapi dalam game ini saya coba pakai D4. Nah, ini kita ambil kesempatan untuk membuka full ya. Nah, jadi kita udah amankan langkah pembukaan dari Bishop. Nah, paling enak ini menyebutnya pakai bahasa Inggris ya, Bishop. Kadang kalau Indonesia itu ada yang menyebut menteri, ada yang gajah, beda-beda. Enak pakai, Iya, benar. betul. Enak pakai bahasa Inggris saja. Nah, dia pakai kuda, it's okay. Nah, karena menjaga ini ya. Sebenarnya ini kalau dibalikan pembukaan Itali, nah, biasanya kan di sini, terus ditutup sini. Nah, ini kuda. Nah, ini gini. Nah, kalau gini ke sini, kalau ini Roy Lopez ya, Spanyol. Nah, Spanyol biasanya gini. Ini dibiarin. Nah,
diancam ini. Nah, kadang itu yang jadi jebakan ketika ini dimakan ya. Nah, ini dimakan, terus dia ini ke sini. Nah, terus nanti akan apa? Susunannya akan apa? Double kayak double pound gitu. Pintar, ini game aja ya. Ini game yang saya lakuin. Nah, kita pembukaan di sini. Ini eh, mengamankan dalam artian kudanya udah siap menyerang sisi tengah ya. Meskipun ini nggak perlu dijaga oleh kuda, dia memakai proteksi lagi ya, memakai proteksi lagi gitu. Terus dia mengaktifkan. Sebenarnya langkah di sini ini nggak terlalu berimbas ya untuk di game awal di opening. Tapi ini tugasnya adalah atau manuver awal ya kita sebut. Nah, mungkin ini nggak terlalu berpengaruh di sini. Nah, karena masih dijaga ya. Tapi nanti ketika berjalannya game ini akan memberikan eh, dampak ya, dampak dalam sebuah permainan. Seringnya memang kalau nggak dua kuda keluar, ini ke bishop ya, bishop yang keluar. Ini masih awal, jadi masih pelan-pelan. Nah, ini udah mulai manuver, saya udah mulai manuver. Nah, jadi sebenarnya ini termasuk relatif cepat kalau menyerang ya. Biasanya kalau game-game tingkat tinggi 1400 ke atas masih masih pelan-pelan lah membangun serangan tahap demi tahap. Nah, susunannya yang sering seperti ini. Nah, ini saling jaga, ini juga jaga. Nah, di sini, di sini sebenarnya saya juga ini apa? Kalau ini dimakan, sebenarnya saya juga kalah. Nah, dia dapat satu, makan, dimakan. Nah, tapi ya gini, karena kadang rating yang di bawah 1250-an, kadang dia kan kalkulasinya nggak berani di awal. Jadi dia menolak. Dia menolak lebih daripada makan ini meskipun untung ya. Nah, jadi yang bermain adalah kalkulasi. Jadi dia nggak mau makan ini, tapi dia punya rencana yang lain. Nah, rencana yang lain ini adalah dia mengancam ini. Hmm. Saya juga ini juga bermanuver dalam artian mencoba untuk mengorbankan hal ini, meskipun kalau di game review ini juga nggak baik. Saya mau korban ini. Kenapa saya memberikan apa pengorbanan di sini ya? Karena saya bertaruh ya, bertaruh untuk membuka sisi ini F dan G. Nah, jadi nanti ini kalau dia keluar, kita akan paksa terus. Nah, dia mundur, nah, terus dia udah mulai mengaktifkan. Nah, ini saya udah mulai apa? Udah mulai membangun serangan ya, meskipun kehilangan benteng dengan ketertinggalan 3 poin ya. Nah, di sini eh, saya meskipun ketinggalan 3 poin nggak menyerah. Nah, jadi kekuatan kita, kesabaran kita untuk tidak menyerah pada ketinggalan poin itu yang menjadi persisten kita ya. Nah, terus dia ke situ. Nah, kalau kita udah tahu di sini, rokade di sini, kita harus kalau bisa kita amankan raja kita berlawanan dari ini. Nah, jadi serangan yang kita bangun ke musuh itu tidak apa ya, tidak sia-sia dalam artian kita tidak mudah terkena counter attack gitu. Kalau kita menyerang di sini, terus posisi kita di sini juga saling berhadapan. Jadi kalau itu udah kena kena pin ya. Nah, jadi ibarat eh, pertahanan kita udah siap dibongkar kayak gitu. Ini juga saya manuver lagi kehilangan kehilangan kuda. Tapi ini manuver yang kurang baik ya. Ini kehilangan 5 poin. Nah, terus kalian manuvernya di sini. Nah, terus dia jaga jaga ini, jaga kudanya, knight-nya. Saya pelan-pelan untuk mengambil ya, mengambil sisi-sisi yang tidak dijaga. Nah, jadi di samping kita memakan bagian musuh,
kita juga nggak boleh lupa bahwa setiap dari milik kita harus dijaga. Ini juga saya lupa jaga ya. Nah, terus musuh juga ini lupa dijaga. Nah, dia nggak langsung memakan punya punya saya yang sendirian, tapi dia lebih memilih jaga. Nah, karena dia posisinya udah aman itu, ini saya nggak ada yang jaga, ya udah saya harus mengambil tindakan untuk menjaga ya. Jadi kita nggak boleh kehilangan kehilangan teman kita. Ibarat kita ahli atau kita raja atau pemimpinnya, kita nggak boleh sampai mengorbankan prajurit kita sia-sia kayak gitu. Dia udah mulai manuver mengancam sini. Ketika ada musuh udah mengancam prajurit kita yang melindungi raja kita, tugas kita adalah memukul balik atau mengancam. Biar serangan itu kendor ya. Kita ancam pakai pion. Jadi paling mudah dan paling aman, paling murah tanpa resiko itu pakai pion. Tapi ini sambil sambil awal ya. Nanti kalau sambil jalan kita ada namanya distraksi, ada yang namanya annihilation of defense, membongkar pertahanan kayak gitu. Seperti yang di ebook nanti. Jadi ini awal dulu nggak apa-apa. Nah, terus dia mundur kan karena nggak mau tuker kan. Terus ini saya paksa ini karena apa? Untuk membongkar membongkar center ya, sekaligus merombak sisi ini. Jadi ini kan dia saling jaga menjaga nih tiga. Jadi struktur seperti ini yang sangat menyebalkan ya. Jadi kita harus bongkar. Jadi saling jaga ini harus kita bongkar. Terus dia udah mulai ini ngepin ya, ngepin raja saya. Ini juga pin secara tidak langsung, ini langsung. Nah, tugas saya adalah menjaga. Sama seperti tadi, jangan sampai prajurit kita mati sia-sia, apalagi raja kita. Gitu. Dia dia menemukan piece yang punya saya yang nggak dijaga kayak gitu. Karena karena posisi saya ini kena pin atau nanti ketika jilbab ada pin, kita harus menghindari ya. Nah, kita geser. Nah, dia juga udah mulai manuver mau ke sini sama ke sini ya. Nah, jadi kita langkah terakhir musuh, misal dia ke sini. Nah, kita bisa analisis jilbab. Langkah terakhir dari musuh adalah ya udah ke sini, ke sini, ke sini. Yang paling memungkinkan adalah ke sini atau ke sini. Tapi kalau dia ke sini tanpa teman juga bunuh diri. Begitu juga ke sini nilainya lebih kecil. Nah, berarti dia hanya untuk manuver ke sini saja sambil menjaga ini. Kayak gitu. Nah, karena ini dia cuma manuver ya udah saya pukul balik. Nah, dia ke sini udah manuver lagi. Dia ke sini kesalahannya adalah nggak punya itu ya, nggak punya bishop di peta hitam. Ya udah, karena dia mau manuver di sini sama sini, saya tutup ya. Nah, enaknya kita punya bishop itu kita bisa memperkuat memperkuat kekuatan pertahanan atau juga penyerangan nanti kalau dalam posisi menyerang. Udah kita tutup. Jadi dia nggak mungkin menyerang sini karena udah ditutup bishop ya, gitu. Nah, terus dia udah mulai manuver meminta bantuan teman. Di sini saya menemukan langkah yang bagus ya. Ini apa namanya? Garpu ya. Bukan garpu sih, lebih ke pin ya, pin sambil benteng. Nah, di sini dia lupa. Nah, dia lebih memilih kehilangan itu. Kita dapat di sini. Ini yang awalnya dijaga, dia harus memilih. Dia kehilangan kuda atau kehilangan benteng. Nah, kalau dia makan pakai ini, saya lebih baik memilih ini. Iya kan? Nah, gitu juga kalau dia makan pakai benteng, saya dapat. Nah, yang semula tadi kehilangan 5 poin, sekarang keadaan udah imbang ya. Tapi meskipun keadaan udah imbang, pertahanan saya lebih kuat. Nah, ini ya, pertahanan seperti ini kuat dalam artian posisinya dia sendirian ya. Dan petak di sini tertutup.
dia nggak bisa minta bantuan benteng. Karena apa? Karena dia udah harus menjaga ini ya. Di samping itu rajanya dia nggak bisa gerak. Kalau misal saya cek di sini, terus ini nggak ada apa-apa, ya udah dia nggak bisa gerak ke sini. Nah, kelemahannya rokade ketika nggak dibuka gitu. Untungnya ini saya udah buka ya. Nah, biasanya kalau nggak dibuka di tengah, di A, di B. Kalau di FGH dibukanya di G atau H. Nah, jadi petak di sini untuk menyerang ya. Ini untuk menyerang benteng ya kayak gitu. Biasanya kan di sini. Gitu. Nah, dia udah mulai tahu ya. Karena ratu di sini bahaya, dia udah minta space untuk apa? Untuk menghirup lah, menghirup nafas biar nggak diskak gitu. Nah, ini saya manuver ke sini karena kekuatan saya udah terbentuk satu dua, terus ini dia udah ibaratnya kena pin ya, kena pin secara tidak langsung, ya udah ke sini. Kenapa ke sini? Di samping itu juga ini udah dijaga bishop. Nah, jadi lumayan kuat ya gitu. Nah, terus dia manuver ke sini. Manuvernya adalah dia mau sini ya, karena ini nggak ada yang jaga meskipun ditutup di depan. Dan saya dan juga dia manuver ke sini. Nah, karena dia manuver ke sini, saya majukan. Ini nggak ada yang jaga, tapi masih aman ya karena nggak ada yang ancam. Hmm. Dia manuver ke sini untuk ini ya, menyerang ini. Jadi kita langkah terakhir musuh dua atau tiga langkah kayak gitu. Dia manuvernya ke sini nggak mungkin karena dijaga. Ke sini possible ya karena dia punya teman. Jadi dua dua banding satu. Nah, dua serangan saya hanya satu bertahan. Nah, kalau kita mau bertahan, posisi kita harus lebih banyak. Begitu juga kalau kita mau menyerang, posisi kita harus lebih banyak. Ini kan dua, tapi kan posisi saya bertahan. Jadi kalah ya. Nah, jadi saya terpaksa untuk merelakan. Kalau kita nggak bisa jaga ya udah relakan. Tapi dengan konsekuensi kita dapat gantinya. Nah, saya dalam hal ini pilih ini. Nah, sekaligus memperkuat ini ya, penjagaan ini. Nah, karena ini udah posisinya udah imbang dan eh, saya punya kesempatan untuk apa? Untuk menyerang dalam artian di sini saya aktif ya. Ini aktif, aktif itu bebas bergerak kemanapun tanpa harus tanpa harus terbebani ya. Nah, tapi karena di sini keadaannya genting, ini C2 genting ya. Nah, ada dua udah ibarat sniper, udah siap-siap makan nih. Ya udah. Nah, saya ajak nih, ajak tuker lah dan dia mau tuker. Ya udah kalau udah gini saya punya kesempatan. Nah, karena di sini udah tiga udah siap meluncur, sedangkan di sini dia kena kena pin ya. Nah, dan ini dia udah dijaga. Maksudnya langkah ini dia tertutup ya. Beda dengan ini yang nggak ada yang jaga. Ya udah, tinggal manuver aja, manuver pion. Nah, dia dia nggak berani. Hmm. Nah, keadaannya gini jilbab ini kan posisinya apa? Pin kan? Nah, kita nggak boleh lupa pion ini diincer. Nah, dia diincer, kita harus jaga. Hmm. Jaganya apa? Yang sesuai manuver kita. Nggak cuma jaga ke sini. Nah, tapi rugi. Cuma ini aja. Kita manuvernya ke depan. Nah, sambil sambil jaga ini biar dia nggak makan, kita bisa checkmate ke sini. Nah, gitu. Jadi memang harus butuh ketelitian. Biasanya kalau di rating awal memang kita lebih kalau jaga fokus jaga. Tapi enaknya kita punya ratu, kita bisa manuver banyak kok. Kita ke sini sambil jaga, sambil bertahan. Nah, kenapa dia ke sini? Karena untuk membuka ruang ya. Karena ini tertutup ya. Hmm. Jadi kalau udah ratingnya ke atas memang udah dia udah membuka ini. Hmm. Kalau dia masih pemula kadang ke sini. Dan itu sama-sama benar kok, nggak masalah. Kalau ini udah karena rencana saya udah ketahui, nah ini
Ini posisi saya menyerang ya, tapi kan dia 3, saya 2. Kita masih ingat ya, kalau mau menyerang atau bertahan harus lebih banyak. Ya udah, saya manuvernya ke sini untuk laki-laki ini menjaga ini sambil manuver ini. Nah, gitu. Meskipun kecil ya langkahnya, meskipun langkahnya kecil, tapi is okay lah kita buat manuver kayak gitu. Nah, dia tahu manuver saya ke situ. Nah, ya udah, dia sendirian. Kita pukul balik, kita minta teman ya, kita minta bantuan teman. Nah, dia minta bantuan teman. Nah, kalau udah gini kita kunci ya. Nah, dia ini rajanya kan kalau kunci. Ya udah kita punya pion sendirian ini kita manfaatkan. Jadi dia kalau udah terpojok di sini atau sini nggak bisa ke sini. Hmm. Nah, dia ke sini karena untuk menghindari pin ini ya. Hmm. Nah, dia tahu berarti. Gitu, orang India. Nah, ya udah kita kalau dia gerak ke situ, kita pin lagi. Nah, dia manuver ke sini lagi eh, untuk benteng dan juga nanti secara tidak langsung dia akan mendekat mendekat ke sini ya, sambil menjaga 2 pion ini. Nah, seperti lagi karena kita punya kesempatan ini nggak ada yang jaga, nggak ada penghalang, ya udah kita manuver lagi pion. Nah, dia mencoba untuk manuver ini. Nah, kalau ke sini menurut Jilbred, saya berani nggak? Ini langkah yang baik atau enggak? Menurut saya bagus sih, karena kalau dimakan benteng, abang dapat benteng, dia gak ada benteng lagi. Habis itu Ah, abang ah, bisa pin di ujung yang raja itu. betul. Nah, dia ternyata eh, dengan mengambil resiko ya, dia manuver ini, ya udah. Kalau posisi kita sini dan rajanya udah terpojok, kita langsung aktifkan ya, aktifkan ratu kita. Fleksibilitasnya tinggi, kita mainkan. Nah, nah kalau udah begini, kita udah jaga ini dan raja aman ya. Posisi seperti ini Gilbert. Kalau sendirian, ini posisi yang mantap. Tinggal menggerakkan yang lain. Nah, dia nggak berani kan langsung nutup. Ya udah, kita tinggal manuver lagi. Menurut Gilbert, langkahnya terbaik kemana? Pakai notasi aja. Kalau jadi posisi ini. Ke C4, Ke ke pion C4. pion C4. Ini kan sendirian. Oh, Nah, nggak apa-apa. eh, ratu ke sana menjaga. Betul, sip. Nah, yang paling dasar itu ya, kita jaga teman kita. Jangan sampai dimakan sendirian. Atau di tag granted ya. Nah, terus dia manuver ke situ. Kenapa dia ke sini kira-kira? Biar dia ada space gak ke pin ya. Nah, dia biar menghindari saya ke sini. Iya kan? Kenapa gak ke sini? Ya udah, kalau semisal dia ke sini ya, posisi saya di sini. Semisal ya, di sini kan langkah saya. Kalau dia masih di sini, misal dia ambil langkah ini contoh, atau pakai ambil langkah ini aja deh. Nah, saya ke sini. Ya udah, dia mau nggak mau harus memakan ini ya. Kalau nggak mau makan ya udah tinggal gini. Rugi ya. Entah dia makan ini juga rugi atau membiarkan membiarkan dia ke sini juga rugi karena saya bisa 200. Nah, posisi pion pion seperti ini ya, pion di sini, ini juga semisal ya, ini benteng, juga bisa sama saja. Misalnya ini benteng, sama aja. Tinggal cek, nanti dimakan-makan, tinggal gitu. Nah, ya udah, posisinya gini. Nah, dia udah udah mulai putus asa kayaknya. Dia udah cek kayaknya. Kan ini masih bebas, Bi, ya. Dia maju. Ya udah. Terus karena udah punya 200, dia kayaknya udah resign dengan apa 27 detik dibiarin aja kayak gitu. Jadi itu aja sih. Ini sekilas ini. Coba bisa itu nggak? Bisa nggak apa-apa ya? Ini saya
Nah, ini jadi beberapa teman, saya menganggapnya teman ya, enggak murid guru enggak. Ini beberapa teman yang udah saya yang sudah main bersama ya. Nah, tuh. Kalau boleh tahu username-nya Gilbert apa? Sebentar ya, saya juga udah lupa. Ya nggak apa-apa, it's okay. Saya tunggu nggak apa-apa. Saya tulis di chat ya. Ya siap. Ah, ah. Nah, ini Gilbert boleh main 10 menit, nanti saya tonton di sini. Jadi bisa Oh, nonton. Hmm. oke, Nah, jadi saya bisa analisis gitu gamenya. oke, oke. Kalau udah main bilang ya. Iya, ini saya mainnya. Oke, ini udah cari. Oke, Oke, oke.
Nah, itu posisinya Gilbert itu yang apa? Yang Bishop ya, bishopnya ya. blunder ya. Yang bishopnya itu dia sendirian. Tapi nggak apa-apa. Coba kita lihat musuh. Nggak masalah ya. Memang Oke. kita berkembang dari our mistake is okay. Nggak apa-apa. Ya. Boleh itu kok. Boleh sambil minum juga nggak apa-apa. Nyantai. Kalau adanya gini itu aja. Kudanya aja ya. Kudanya aja yang dipukul nggak Berarti apa-apa. ini rekomennya kudanya ambil bishop atau ambil kuda ya? Ya kita ambil kudanya aja, knight-nya aja. Karena kalau ambil itu rugi nanti. Karena biasanya nanti di middle game atau di end game kuda itu lebih fleksibel ya. Oh, berarti kuda ambil kuda ya? Kuda aja nggak apa-apa. Terus kalau kita udah lihat posisi musuh udah rokade ya udah kita ambil posisi rokade yang berbeda ya. Berarti rokade panjang ya? Betul rokade panjang. Tinggal majuin ratu aja. Bebas mau majuin kemana? Atau maju ke depan? Maju ke depan is okay. Nah, di sini kita bisa, saya bantu dikit ya. Kalau Boleh. keadaannya ini, kalau keadaannya jilbab, jangan langsung itu, jangan langsung rokade, nanti kena pin ya. Nah, kena pin nanti dia ke itu, ke B berapa? G ke G4 nanti dia bishopnya gitu. Jadi lebih amannya itu aja, minta bantuan pion G6 dulu. Kita ancam dulu, nah, karena dia mau ngancam pion F7 kan. Iya, benar. Betul. Nah, kita pukul dulu. Ya udah, dapat gak? Kira-kira dapat gak? Dapat apa? Eh, dapat panjang sih, rokade panjang dapat. Dapat bishop kalau maju kan. F5. Hmm. Dia kan Berarti nggak, pion saya ke F5 kan? pion F5 betul. Hmm. Nah, dia kan nggak bisa gerak. Ke H juga nggak bisa. Ke G juga udah terkunci. Jadi Iya, kita ambil, kalau dia majuin pin juga rugi ya. betul. Nah, gitu. Begitu juga ini juga bisa buat pengalaman Gilbert jangan sampai menyerang pakai bishop dengan keadaan itu kan dia nutup apa? Ratunya kan? Ratunya nutup Iya, gerakannya, ratunya menutup gerakannya bishop. Nah, makanya kalau kebanyakan itu kalau ratu keluar di F, pokoknya di wilayah angka 3 di awal-awal permainan itu kayaknya blunder. Blundernya itu mungkin hmm, nggak secara langsung ya, mungkin gitu. Nggak apa-apa itu dimakan aja langsung. Meskipun nggak bisa rokade nggak masalah ya. Yang penting secara oke, nilai, yang penting secara nilai udah dapet. Jadi nggak harus rokade panjang, tapi geser ke kiri aja nggak apa-apa. oke. Gitu nggak apa-apa, it's okay. Jadi ini masih kalau tadi udah kehilangan sekarang cuma 1 poin, it's okay.